Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua para pengurus BUMDes atau BUMDesma di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kali ini ada update baru ya, update struktur bahkan ya, karena ini sudah mengupdate untuk bisa digunakan secara fleksibel oleh BUMDes atau BUMDesma bersama. Oke, ya. Tapi ini disclaimer ya buat teman-teman BUMDes yang sudah berlangganan. Untuk mengupdate ke versi ini saya mohon maaf tidak bisa langsung tanpa persetujuan teman-teman semua, karena ada hal-hal yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu jika ingin migrasi ke aplikasi versi terbaru ini. Oke ya, seperti ini tampilannya. Cukup banyak perubahan ya, dari background sekarang sudah menampilkan slideshow ya, jadi bisa berubah-ubah. Dan di sini juga ada aplikasi Androidnya ya, ada GoMart dan GoSave ya. Kalau teman-teman semua unitnya ada eh, marketnya atau toko, nanti bisa gunakan aplikasi GoMart ya. Di sini juga sudah terintegrasi dengan pengantaran, kurir ya, dan lain-lain sudah ada dalam aplikasi ini. Dan ini juga sudah bisa support ya, ada support untuk eh, payment gateway ya. Jadi otomatis jika menggunakan payment gateway akan membuat jurnalnya otomatis. Nah, itu dia ya, teman-teman. Baik, begitu juga dengan GoSave. GoSave ini untuk aplikasi simpan pinjam ya. Simpan pinjam X PNPM ya. Jadi dia ada anggota dan kelompok. Jadi pinjaman individu ya. Lalu ada pinjaman untuk kelompok ya. Tanggung renteng seperti itu. Oke, tampilan awalnya seperti ini untuk halaman websitenya. Lalu di sini seperti biasa ada tim pengelola, ada transparansi. Nah, di sini transparansinya beda ya, karena diperuntukkan untuk BUMDesma. Jadi nanti teman-teman penyertaan modalnya dari beberapa desa atau pihak ketiga lainnya akan tampil di sini. Misalkan dari desa A ya, penyertaan modalnya berapa, nanti di sini penyertaan modal dari desa B dia akan tampil di sini. Oke, untuk selebihnya sama. Lalu di sini ada galeri sama ya, ada artikel atau untuk teman-teman membuat publikasi berita tentang BUMDes teman-teman juga bisa ya. Lalu di sini ada tambahan portofolio bisnis atau unit usaha ya. Nanti bisa menyesuaikan, bisa misalkan ayam petelur, pertanian, lalu ada internet atau wifi desa, lalu ada pariwisata, pengelolaan sampah, sewa ruko, simpan pinjam ya. Lalu ada toko desa dan lain-lain. Oke. Nah, nanti akan tampil di sini semua unit usaha teman-teman ya, yang teman-teman inputkan di pengaturan unit usaha untuk menambahkan unit usaha. Oke. Dan juga dilabeli dengan ketahanan pangan. Jika unitnya ketahanan pangan, nanti akan dilabeli dengan unit ketahanan pangan. Oke. Sekarang kita coba untuk login ya. Login. Nah, halaman dashboardnya seperti ini ya. Untuk perubahan-perubahannya kita langsung lihat di pengaturan ya. Ini profil BUMDesma, karena kita setting dia sebagai BUMDesma ya. Jadi kalau teman-teman BUMDes, nanti pilih saja BUMDes, nanti akan otomatis menjadi profil BUMDes ya, profil BUMDes.
dan di halaman tampilan luarnya juga ya di websitenya jadi BUMDes ya, tidak BUMDesma lagi. Oke, sekarang kita login lagi. Oke, kita kembalikan ke BUMDesma. Oke, ke BUMDesma. Oke, berhasil. Lalu untuk update selanjutnya ada di kasir pos ya. Di kasir pos ini karena tadi kita sudah memiliki aplikasi marketplace ya. Jadi nanti teman-teman di sini ada khusus untuk mengelola pesanan online ya. Nanti kita coba ya. Oke ya, di sini untuk mengelola area kasir online. Nah, di sini nanti ada kurirnya siapa ya, lalu ada tindakan ya, sedang dikirim atau lagi diproses ya, bisa teman-teman lihat ya. Ini lagi proses pengiriman ya, sedang dikirim, paket sedang dibawa kurir menunggu update sampai. Anda bisa menyelesaikan paksa jika diperlukan. Nanti teman-teman tinggal pilih uangnya masuk ke bank atau ke kas. Namun berbeda ya kalau dia otomatis menggunakan payment gateway ya. Nanti akan otomatis menjurnalkan jika kurir mengeklik pesanan itu telah sampai. Nah, seperti itu untuk update di area kasir pos ya. Lalu ada agen pandai masih seperti biasa ya. Ada pariwisata sama. Lalu di sini ada pertanian juga sama masih peternakan ya. Ada pertanian, lalu di sini ada input data ya. Jurnal umum seperti biasa, pembelian barang, manajemen produk, inventaris, sewa dibayar di muka. Lalu ada layanan ya, internet, air bersih, jasa sampah, sewa aset atau ruko, jasa lainnya. Nah, ini ya di sini simpan pinjam. Nanti akan ada notifikasi-notifikasi ya. Jika ada nasabah baru yang mendaftar ya, ingin menjadi anggota atau kelompok, nanti akan tampil verifikasi ya. Ini ada verifikasi deposit, artinya simpanan ya secara online, jadi menggunakan payment gateway ya, atau bisa menggunakan manual. Ada penarikan dana ya, ada bayar angsuran ya. Nanti semuanya bisa dikelola dengan aplikasinya masing-masing. Anggota atau nasabah punya aplikasi masing-masing ya, seperti itu. Oke. Lanjut, di sini ada verifikasi nasabah ya, daftar calon nasabah ya. Nanti teman-teman jika ada yang mendaftar ya untuk jadi nasabah, nanti teman-teman akan muncul di sini ya. Kalau dari aplikasi mereka mendaftar nanti akan ada tampil di sini. Teman-teman bisa lihat karena di aplikasi simpan pinjam itu harus menyertai foto KTP. Nanti teman-teman lihat bukti fisiknya. Jika benar-benar warga desa teman-teman ya, bisa teman-teman verifikasi atau bisa teman-teman hubungi, suruh ke kantor. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya ada di simpan pinjam ini ada verifikasi pengajuan ya. Sini ya, ada verifikasi pengajuan, ada verifikasi nasabah. Oke. Untuk pengajuan ini jika nasabah ya yang sudah terdaftar ingin mengajukan pinjaman nanti akan tampil di sini. Oke. Nah, seperti itu. Inilah untuk update dari aplikasi Seek BUMDes Go ya. Jadi bisa fleksibel antara BUMDesma dan BUMDes. Selanjutnya ada laporan, masih seperti awal sama, namun ada beberapa logika-logika yang diperbaiki agar
konsisten laporannya ya, agar perhitungannya itu tepat. Oke, ada proses periodik. Nah, di sini ada perbaikan juga, ada nanti teman-teman bisa baca tipsnya di sini. Lalu ada manajemen anggaran ya, nanti teman-teman bisa menganggarkan per unit juga atau kantor pusat ya. Oke, selanjutnya ada perhitungan SHU. Nah, di perhitungan SHU ini kali ini tidak ada tombol untuk langsung ini ya, apa namanya, menjurnalkan ya. Nanti akan ditangani langsung di proses periodik ya, periode akuntansi ya. Nah, untuk periode akuntansi juga sekarang tidak bulanan, namun kita sekarang terapkan untuk langsung per tahun. Karena untuk beberapa pengalaman dari pengguna-pengguna sebelumnya, mereka terkadang lupa untuk per bulannya dan terlalu banyak yang untuk ditekan tombol. Jadi saya berinisiatif untuk meringkasnya jadi untuk per tanggal 31 Desember saja untuk tutup bukunya. Jadi dari SHU hingga perhitungan periodik ya, dia akan secara otomatis dihitung, dikalkulasi ulang oleh tombol tutup buku ini. Oke, seperti itu. Lalu ada jejak audit. Nanti teman-teman bisa lihat ya, di sini ada jejak audit. Siapa yang merubah, siapa yang menambah, dan siapa yang menghapus data akan terlihat di jejak audit ya. Sesuai dengan usernya, namanya siapa nanti ketahuan, siapa yang menghapus atau merubah data ya. Jadi teman-teman tidak ada konflik dalam lingkungan BUMDes teman-teman. Nah, jadi ketahuan kalau ada kesalahan siapa ini ya, akan ketahuan, cari user ID-nya atau aktivitas apanya dicari saja. Nah, seperti itu nanti akan ketahuan, oh tanggal sekian jam sekian dihapus oleh user ID ini. Nah, tentang modul apa, unit usaha, misal menambah unit usaha. Nah, seperti itu. Oke, lalu ada lagi untuk hak akses ya. Hak akses ini semua sudah ada, nanti teman-teman bisa sesuaikan kebutuhan untuk hak akses ya. Untuk hak akses ini nanti teman-teman pilih ya, mana yang ingin diberikan ya, sesuai dengan role-nya. Kalau tidak ingin diaktifkan, di uncheck ya. Tapi kalau ingin diaktifkan, di checklist seperti ini. Oke, seperti itu ya. Untuk sebagian besar hanya itu update-nya. Namun jika BUMDes yang lainnya ingin diupdate ke versi ini boleh ya. Tapi boleh japri ya, karena ada beberapa struktur yang diubah, takutnya data-data teman-teman akan berpengaruh. Nah, seperti itu. Namun jika teman-teman sudah yakin ingin migrasi ke versi yang ini, akan tetap saya buatkan ya untuk teman-teman semua yang sudah menggunakan aplikasi SIG BUMDes Go yang versi pertama. Ini versi ultimate-nya ya. Jadi sudah bisa memfilter nama jenis lembaganya ya, BUMDesa atau BUMDesma. Nah, seperti ini. Oke, tampilannya agak sedikit dirombak. Oke. Ya, itulah untuk perubahan-perubahannya. Nanti teman-teman bisa kunjungi saja website sigbumdesmago.sinarjayadigitalsolusi.id ya, untuk melihat secara langsung perubahan-perubahan apa saja yang ada di aplikasi versi
Ultimate ini ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Untuk backgroundnya bisa berubah-ubah. Kalau yang sebelumnya hanya statis ya. Kalau ini sudah bisa berubah-ubah. Nah, seperti itu. Di sini juga nanti kalau teman-teman tidak memiliki aplikasi unit usaha toko atau simpan pinjam, ini bisa teman-teman sembunyikan ya. Nah, bisa teman-teman sembunyikan di pengaturan website, pengaturan tampilan. Nah, ini ya portal aplikasi, nanti teman-teman uncek seperti ini ya. Lalu teman-teman bisa simpan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, seperti ini. Maka dia akan hilang. Nah, normal seperti biasa. Oke. Oke ya. Mungkin teman-teman yang mau silakan untuk mendaftarkan BUMDes-nya untuk menggunakan aplikasi SIG BUMDes Go ya. Ada di deskripsi atau langsung hubungi kami. Bisa langsung di 08 19 91 81 0355. Baik ya, teman-teman. Untuk aplikasi-aplikasi dari GoMart dan GoSave ya. GoMart ini adalah aplikasi marketplace-nya desa. Nanti teman-teman bisa sosialisasikan kepada masyarakat ya untuk berbelanja menggunakan aplikasi GoMart ya. Ini adalah aplikasi untuk BUMDes. Jadi nanti teman-teman cara kerjanya sama seperti marketplace lainnya ya, untuk menginputkan nama, nomor HP, email, lalu alamat ya, dan map ya. Nanti ini akan digunakan untuk kurir mengirim paket. Nah, nanti teman-teman juga kurir tinggal scan aja ya dari yang ada di kasir pos, nanti langsung ada labelnya ya. Nanti seperti ini ya. Di sini ada cetak label. Nah ya, nanti kasir cukup scan barcode yang ada di sini. Nah, seperti itu akan secara otomatis ya mengupdate status ya, status pengiriman atau telah sampai akan secara otomatis ya. Jadi seperti inilah untuk aplikasinya ya. Ini untuk kurir, ini untuk masyarakat menggunakan layanan toko, dan bannernya juga nanti bisa teman-teman setting ya, bisa ubah-ubah juga bannernya. Oke. Untuk cara kerjanya ya, ini ada detail, ada misalkan kita tambahkan produk di keranjang, kita lihat. Nah, nanti teman-teman bisa pilih ada di antar kurir ya. Untuk harga nanti bisa teman-teman sesuaikan di pengaturan kasir pos ya, di tempat sebelumnya. Nanti teman-teman bisa atur harganya, check out ya, alamat sudah otomatis. Kalau dia menggunakan payment gateway, silahkan bayar otomatis ya, akan masuk ke payment gateway. Ini menggunakan payment gateway dari Mitrans ya. Nanti bisa teman-teman sesuaikan ya. Untuk pendaftarannya mudah ini ya, Mitrans mudah juga gratis ya. Jadi teman-teman bisa membuat Mitrans untuk BUMDes teman-teman. Jadi akan secara otomatis, misalkan QRIS, dia akan secara otomatis menampilkan QRIS BUMDes teman-teman. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya di favorit ya, kalau teman-teman menambahkan dia sebagai favorit ya, seperti ini, dia akan masuk di favorit ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, jika ada orderan seperti tadi ya, maka teman-teman semua lihat ya, admin tinggal lihat di sini ada yang butuh diverifikasi ya, pending. Pending ini jadi pembayarannya tidak selesai, jadi kita tidak akan
bisa melakukan aksi apa-apa karena ini menggunakan payment gateway. Dia akan secara otomatis kalau uangnya berhasil ditransfer, maka statusnya akan otomatis untuk dikemas. Nah, di halaman riwayat ya, detail misalkan di sini kan belum bayar ya, menunggu pembayaran. Nanti kalau sudah bayar bisa masuk ke dikemas. Lalu kalau kurir sudah pick up akan kirim. Nah, lalu setelah itu kalau kurir sudah klik selesai, ya ini di sini adalah tugas teman-teman semua sebagai admin untuk verifikasi ya. Jika dia pembayaran otomatis, dia akan secara otomatis selesai ya. Namun kalau COD ya, nanti teman-teman harus nunggu kurirnya dulu sampai ke rumah ya, menyerahkan uang COD-nya. Akan ada tombol di sini jurnalkan. Nah, seperti itu ya. Baru dia statusnya akan berubah menjadi selesai. Oh ya, namun di aplikasi untuk masyarakatnya di sini sudah otomatis selesai ya. Tapi untuk penjurnalan di aplikasi utamanya belum selesai karena harus dijalankan secara manual kalau dia COD. Oke, seperti itu ya. Lalu di sini ada aplikasi simpan pinjam ya, simpan pinjam bisa simpan, ada bayar tagihan ya. Ini juga sudah terintegrasi dengan Mitrans bayar otomatis ya, atau bisa pengajuan simpanan, penarikan, dan juga ajukan simpanan pinjaman ya. Kalau dia transfer bank boleh, kalau dia ingin pencairannya transfer nanti silakan isi biodatanya, banknya apa ya, bisa dipilih bank apa, inputkan. Nah, seperti itu untuk aplikasi simpan pinjamnya. Oke, mungkin ya ini sekedar tambahan, jadi buat teman-teman yang mau menggunakan silahkan ya. Untuk kurir juga ya, kalau dia COD akan dihitung ya, setoran COD harus dibayarkan ke kasir tuh berapa, ke admin BUMDes ya. Dan juga ada riwayat paket yang diantar telah selesai pada hari itu berapa ya. Lalu kemudahannya lagi kalau pengguna atau masyarakat menggunakan map ya, kurir juga cukup klik cari aja ya, nanti akan diarahkan maps-nya. Seperti itu. Oke. Atau kurir ingin menghubungi pemesan boleh menggunakan logo WhatsApp ini. Oke. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya untuk pengenalan aplikasi Sigbumdes Go versi Ultimate ini ya. Sudah mempunyai aplikasinya masing-masing. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.